Bubarkan Partai Komunis Indonesia karena pemerintah dianggap lambat dalam mengambil sikap terhadap PKI yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S dan banyak tokoh komunis yang berada di dalam kabinet pemerintahan. Rombak Kabinet Dwi Kora karena pemerintah dinilai tidak bisa mengendalikan kestabilan politik, ekonomi, dan sosial. Menurut masyarakat, Presiden Soekarno lebih mementingkan perebutan Irian Barat dan urusan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Turunkan harga. Kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah kurang tepat yang membuat kestabilan ekonomi semakin memburuk. Itulah 3 tuntutan mahasiswa dalam Tritura. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat bermula dari tragedi berdarah Gerakan 30 September 1965. Tragedi tersebut mengakibatkan adanya aksi yang diprakarsai oleh gerakan mahasiswa, yaitu aksi Tritura, dengan dalih bahwa pemerintahan Orde Lama yang lambat dan tidak tegas terhadap Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dianggap sebagai biang kerusuhan pada G30S PKI. Lantas, bagaimana sejarah Tritura dan apa saja tuntutan di dalamnya? Simak penjelasannya dalam video persembahan channel Tentang Kita. Pada dekade 1960-an, Indonesia mengalami situasi yang bergolak yang kemudian memicu demonstrasi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa. Demonstrasi tersebut menghasilkan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang memiliki peran penting dalam mengubah arah sejarah Indonesia. Tritura dianggap sebagai momen penting yang menjadi dasar terbentuknya Orde Baru yang diinisiasi oleh gerakan mahasiswa. Melalui Tritura, terjadi perubahan rezim dari Orde Lama menuju Orde Baru. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat diperingati setiap tanggal 10 Januari sebagai kenangan atas peristiwa 10 Januari 1966 saat pembacaan Tritura di halaman Fakultas Kedokteran UI yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru dalam sejarah Indonesia. Peristiwa Tritura bermula dari tragedi berdarah G30S PKI. Setelah terjadinya gejolak akibat peristiwa G30S PKI, Indonesia mengalami pergolakan politik yang menyebabkan inflasi ekonomi dan memicu demonstrasi besar oleh mahasiswa. Para mahasiswa menuntut reformasi pemerintahan dengan sebuah tuntutan yang dikenal sebagai Tritura yang pada akhirnya membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1960-an, terjadi gejolak akibat sikap Soekarno yang berlawanan dengan negara-negara barat. Sikap yang anti-neokolonialisme dan neo-imperialisme menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan politik dan ekonomi dari luar negeri. Krisis ekonomi pun terjadi dan menyebabkan harga barang melambung. Puncak dari krisis ekonomi ini terjadi pada tahun 1965 yang dipicu oleh peristiwa G30S PKI. Kekacauan politik ini menimbulkan sentimen anti-PKI dan anti-Soekarno. Pada tahun 1966, rakyat dan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mengecam Soekarno atas peristiwa G30S PKI dan inflasi yang terjadi. Demonstrasi ini menghasilkan Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, sebagai tuntutan terhadap situasi yang terjadi. Tritura adalah hasil dari gagasan bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, dan berbagai kesatuan aksi lainnya yang bergabung dalam Front Pancasila. Tuntutan rakyat ini pertama kali diajukan dalam bentuk demonstrasi di halaman gedung DPR GR pada tanggal 12 Januari 1966.
2 hari setelah Trikora dikumandangkan pada 12 Januari 1966, wakil mahasiswa diundang Presiden Soekarno di Istana Bogor untuk menghadiri sidang kabinet. Beberapa tuntutan mahasiswa dijawab dengan penurunan harga minyak sebesar 50%, serta upaya untuk mencari jalan keluar untuk menurunkan harga barang secara keseluruhan. Namun kemudian Presiden Soekarno merasa janjinya sulit direalisasikan dan menuduh gerakan mahasiswa dimanipulasi dan ditunggangi oleh kekuatan neokolonialisme dan neoimperialisme. Mahasiswa kembali bergerak agar Tritura dipenuhi dan melakukan aksi sabotase pelantikan kabinet baru yang memaksa para calon menteri harus mencapai istana dengan menggunakan helikopter. Dalam situasi memanas antara mahasiswa dan pasukan pengawal khusus Presiden Cakrabirawa, terjadi sebuah insiden. Salah seorang demonstran dari Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, tertembak dan gugur. Hal ini semakin membakar semangat para mahasiswa. Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10 hingga 13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke Presiden. Puncaknya, pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Lambannya respon pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Soekarno dari jabatan kepresidenannya. Demonstrasi ini mendapat dukungan dari tentara. Mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan dan menuntut Tritura yang salah satunya meminta pembubaran PKI. Tidak hanya mahasiswa yang mengepung istana, sejumlah tentara tidak dikenal juga disebut mengelilingi Istana Kepresidenan. Akibat desakan tersebut, pada 21 Februari 1966, Soekarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya. Namun hal ini malah kian memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut. Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik. Keluarlah titah sakti melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Super Semar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI kedua hingga 32 tahun lamanya. Oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, Soekarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada tahun 1970. Secarik surat perintah itulah yang mengubah peta politik Indonesia secara drastis. Atas wewenang yang diberikan, Soeharto langsung mengambil alih komando. Dia membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menangkap orang-orang yang dicurigai terlibat gerakan 30 September, termasuk para menteri yang loyal pada Presiden Soekarno. Untuk mengingat kejadian tersebut, tiap tanggal 10 Januari juga ditetapkan sebagai Hari Tritura.